Halo Sobat STEM, hari ini kita akan belajar mengenai temperatur panas dan perambatan panas. Kita mulai dengan pertanyaan simple, pertanyaan sederhana, inquiry ya. Mengapa makin tinggi kita berada, suhu udara kita makin dingin? Misalnya ketika kita naik gunung, makin tinggi makin dingin. Padahal kan makin mendekati matahari. Kenapa malah tambah makin dingin? Nah, kita akan pelajari temperatur untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Mudah-mudahan di akhir video kalian bisa dapat jawabannya. Yang kedua, pertanyaan simple juga, pertanyaan hypothetical ya, hypothetical question. Seandainya kita memiliki teknologi yang tak terbatas, ya, uang tak terbatas, disuruh membuat lemari es atau kulkas. Bisakah kita membuat lemari es yang dingin sekali sampai minus 300 derajat Celcius? Nah, ini juga menjawab pertanyaan itu tentu perlu paham mengenai konsep temperatur. Baiklah Sobat STEM, kita mulai perjalanan sains kita ini tentang temperatur. Pertanyaan pertama tentang definisi temperatur. Apa sih definisi temperatur? Kita tahu ada beberapa satuan temperatur ya. Ada Celcius yang sering kita gunakan, Fahrenheit, Reaumur, ada Kelvin. Tapi apa itu temperatur? Yang kita tahu makin tinggi angkanya makin panas. Ya. Jadi apa temperatur? Derajat kepanasan. Temperatur itu sebenarnya terkait dengan energi kinetik dari molekul, partikel atau atom-atom yang ada di benda tersebut. Ya, kok energi kinetik berarti ada yang bergerak. Betul. Atom-atom di dalam benda ini yang kelihatan diam sebetulnya bergerak secara random sana kemari. Dan gerakan itu membawa energi kinetik. Energi kinetik itulah yang diukur menjadi temperatur. Makin panas benda tersebut, gerakannya makin cepat. Sangat cepat sekali. Ya. Kalau seandainya benda ini 50 derajat Celcius, gerakannya cepat gitu. Kalau kita panasin lagi pakai api, kita bakar makin kencang lagi. Kalau kita dinginkan, maka gerakannya yang tadi cepat makin melambat. Sampai 0 derajat, makin melambat dia. Tapi tetap bergerak. Suhu 0 derajat Celcius pun dia masih ada gerakan. Lebih lambat dari 50 derajat tadi. Kita turunkan lagi suhunya sampai minus 100 derajat pun masih ada gerakan. Sampai suatu titik ketika kita dinginkan sampai minus 273 derajat, atom itu berhenti total. Nah pada saat itu, ya sudah tidak bisa diapa-apain lagi, sudah berhenti, kita nggak bisa nyuruh dia lebih lambat lagi dari berhenti. Dan itulah disebut titik zero absolute, 0 Kelvin. Jadi kita tidak mungkin meminta atau atom-atom atau molekul tersebut lebih lambat dari diam. Artinya kita tidak mungkin mencapai suhu yang kurang dari minus 273 derajat Celcius atau 0 Kelvin. Jadi itu titik zero absolute. Baik, kita sudah mendapat jawaban pertama. Yang pertanyaan kedua justru yang kita jawab duluan. Tapi pengetahuan mengenai konsep temperatur itulah yang perlu kalian pahami sehingga kita bisa mencapai pemahaman tentang proses heat transfer. Baiklah, kita akan lanjut dengan pertanyaan yang pertama tadi, yaitu mengapa temperatur udara makin tinggi kita berada, makin dingin, padahal makin dekat matahari. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu mempelajari bagaimana panas merambat, ya, bagaimana panas dari satu titik berpindah ke titik lainnya. Di buku pelajaran kita mengenal ada 3 jenis perambatan panas, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Apa definisi masing-masing rambatan? Atau lebih jelas, lebih persisnya adalah bagaimana masing-masing jenis perambatan panas itu terjadi. Kita mulai dengan konveksi. Apa itu konduksi dulu ya. Konduksi adalah kalau kita baca di buku mungkin ada perambatan panas yang tanpa memindahkan molekulnya gitu ya, partikelnya. Baiklah, saya jelaskan ilustrasinya begini. Misal kita punya logam, di sebelah kirinya kita kasih api, kita panaskan, ya.
maka nanti di ujung sebelah sini ya makin lama makin bergerak panasnya, akhirnya di ujung ini ikut panas. Nah itu konduksi. Di dalamnya sebetulnya gini, kita tadi sudah mempelajari apa itu temperatur ya, apa itu panas. Di dalamnya ada konsep atom yang bergerak. Jadi ketika kita panaskan di sisi kiri, itu sebetulnya ada gerakan atom yang sangat cepat yang menabrak atom-atom di sebelahnya. Menendang atom-atom di sebelahnya, yang jadi atom yang tadi ada di sebelahnya itu jalannya santai karena terdesak oleh yang sebelah kirinya panas tadi, akhirnya ikut juga bergerak. Ya, bergerak. Jadi ikut panas juga di sini. Nah, molekul-molekul dan atom-atom yang ada di sini pun akhirnya menendang-nendang molekul dan atom yang di sebelahnya sampai ikut bergerak. Molekulnya sendiri tidak berpindah, dia hanya menendang molekul di sebelahnya sampai ikut bergetar, bergerak ke sana kemari sampai ujung sini. Ya, jadi akhirnya sebelah sini pun ikut panas. Bukan karena molekul panasnya pindah ke sini, tetapi karena nendang-nendang di sebelahnya, akhirnya yang sebelah sini ikut bergerak. Itu namanya perambatan panas melalui konduksi. Jadi tanpa memindahkan molekulnya. Berbeda dengan konveksi. Kalau konveksi itu hanya terjadi di benda-benda zat alir, kita menyebutnya seperti udara dan air. Ya, caranya bagaimana? Nah, ketika kita memanaskan, contohnya api unggun ya, kalau kita punya api unggun di sini, maka udara di sebelahnya jadi panas, pasti ya, kena langsung bersentuhan dengan api, dia jadi panas, ya. Nah, udara panas di sini karena zat alir bebas bergerak, molekulnya pindah ke sini, pindah ke situ, lama-lama ke atas. Jadi molekul yang berpindah. Yang tadinya dingin, ya tetap dingin, dia pindah mungkin ke sini, ada proses. Jadi dipanasinya melalui konduksi oleh si api. Tapi udara di sininya jadi panas. Panas karena sekarang ditempati oleh molekul-molekul yang panas. Ya, jadi konveksi berbeda dengan konduksi, molekul yang berpindah. Bayangkan tadi ada molekul-molekul udaranya yang sudah kepanasan di sini, berpindah ke sini, ya udara di sini jadi panas. Udara dinginnya pindah kemana, somewhere nanti nggak masuk lagi ke sini, pindah. Dan itu adalah konveksi. Perambatan udara yang kita rasakan itu berasal dari konveksi. Jadi kalau kita dekat-dekat dengan kompor, panas, kita akan ada konveksi. Ya, udara yang dikena api ke kita. Bagaimana dengan radiasi? Yang terakhir ya, tentang radiasi. Radiasi itu sebenarnya nggak tepat disebut perambatan panas. Karena yang merambat sebenarnya energinya, ya, bukan panasnya. Matahari itu sama seperti sinar matahari ya, sama seperti listrik, itu gelombang elektromagnet. Ya, seperti radio juga gelombang elektromagnet. Dan tidak ada konsep temperatur di gelombang karena tidak ada molekul. Ya, ingat tadi kan kita bicara temperatur itu adalah seberapa cepat dia molekul-molekul itu bergerak. Di gelombang tidak ada itu. Jadi tidak ada istilah panas. Tapi sinar matahari itu membawa energi yang bisa diubah menjadi panas. Jadi bayangkan dari matahari ada energi dalam bentuk gelombang, dia merambat. Dan keuntungan dari gelombang elektromagnetik adalah dia bisa merambat melalui vakum, ruang hampa. Tanpa perlu medium dia bisa merambat. Konduksi dan konveksi tadi harus ada mediumnya yang memindahkan. Sedangkan radiasi, dia bisa merambat. Dan itu bisa tak terhingga, bisa jauh. Selama dia tidak mentok nabrak partikel, dia akan terus merambat. Nah, dia baru akan berubah menjadi panas ketika sinar matahari itu menghantam materi. Contohnya, pipi kita, kepala kita kalau kena sinar matahari, jadi panas. Bukan karena sinar mataharinya panas, tapi sinar matahari membawa energi, dia memanaskan rambut kita, kepala kita, kulit kita. Ya. Nah, jadi radiasi adalah proses perambatan panas, bukan perambatan ya Pak, proses perpindahan panas dengan cara melalui gelombang, gelombang, merubah energi, dan energi tersebut diubah lagi menjadi panas. Dan itu kita bisa lihat juga di microwave oven. Itu energi listrik diubah
menjadi gelombang, yang gelombang merambat ke makanan, makanannya bergetar dan jadi panas, ya. Nah, bagaimana dengan pertanyaan tadi? Pertanyaan tadi kan, kenapa makin mendekati matahari makin dingin? Ya, padahal makin mendekati sumber panas. Nah, di sini kesalahannya. Kita menganggap sumber panasnya itu matahari. Padahal betul sumber panasnya matahari, tapi dia membawanya dalam bentuk energi. Baru menjadi panas ketika sinar matahari menghantam bumi. Ya, ketika menghantam bumi, bumi yang jadi panas. Ya, buminya jadi panas, jadi sumber panasnya sebetulnya yang ada di bumi. Ya, nah sama seperti api unggun, makin menjauhi bumi, jadi makin dingin karena menjauhi panasnya ada di bumi. Ya, sinar matahari yang berupa energi di gelombang tadi memanaskan bumi, bumi yang jadi sumber panas. Jadi makin tinggi kan makin jauh dari bumi, makin dingin suhu udaranya. Ya, bisa jadi kita kepanasan karena sinar langsung menghantam kulit kita, tapi temperatur di situ menjadi lebih dingin. Nah, jadi menjawab pertanyaan tadi, mengapa makin ke atas kok makin dingin? Ya, ya karena sumber panasnya itu adalah buminya yang hangat. Ya, makin ke atas makin menjauhi sumber panasnya, jadi makin dingin. Oke, cukup sudah untuk hari ini tentang temperatur dan panas. Terima kasih. Salam.